Jujur pernah nggarap kerjaan klien dan itu temanku sendiri. Itu aku pakai HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Unisi. Kembali lagi di acara Koma, kumpulan obrolan mahasiswa. Nih, dari kemarin kan udah Bro, udah John, sekarang abang-abangan nih yang di depan gua, Bro. Udah abang-abangan ini, udah alik-alik abis lah pokoknya lah. Oke. Mau panggil abang apa ngab nih? Aduh. Bebas sih kalau saya. Oke. Monggo Bang, perkenalkan diri dulu Bang. Bebas ya perkenalan dirinya? Bebas ya? Bebas. Oke ya. Sebutannya apa teman-temannya nih? Untuk penontonnya sebutannya apa nih? Sobat Unisi aja kali Sobat ya. Unisi. Oke, halo Sobat Unisi. Perkenalin, aku Aryo, salah satu alumni dari kampus tercinta kita, kampus Universitas Islam Indonesia dari jurusan komunikasi. Gitu. Mantep nih, dari BIN, Bobi Intelijen Negara. Denger-denger abang ini, udah, pro player. Pro player di bidang fotografi. Gimana tuh Bang? Perjalanan karirnya menjadi profesional fotografi. Profesional fotografer, sorry. Profesional fotografer. Awalnya deh, ceritain dulu awalnya gimana? Ya, yang jelas tidak jauh-jauh dari campur tangan kampus ya, terutama prodi ya. Karena kalau emang aku nggak masuk di jurusan komunikasi ini, mungkin nggak bakal kenal lagi yang namanya fotografi sih. Dulu kan SMP cuman kayak sekedar ya udah dibeliin kamera cuman buat ngikutin tren aja kan zaman dulu yang ada yang namanya DSLR yang tiap orang kemana-mana anak-anak SMA bawa DSLR tuh kan ya keren tuh. Iya, kan. benar-benar. Cuman itu doang. Terus SMA kayak udah nggak pernah megang kamera, cuman beli GoPro doang buat selfie gitu. Lepas lagi akhirnya masuk ke komunikasi, sampailah ke matkul fotografi dan masuk ke komunitas Klik. Nah itu kayak mulai seru nih foto-foto lagi karena mungkin ada temen ya, ada temen hunting, sharing ilmu pengalaman sama yang udah senior. Terus ya itu jadi kayak terpacu lagi ya. Dan yang jelas aku tuh kan nggak punya gear yang proper kan. Terus karena prodi menyediakan untuk khususnya buat mahasiswa prodi komunikasi ya privilege bisa minjam di prodi itu ya aku gunain sebaik mungkin sih. Jadi kayak pengen hunting, pinjam kamera, ngasah skill lagi segala macem. Nah dari situ kayak akhirnya di tahun 2018 kemarin waktu skripsi iseng-iseng aja kayak foto-foto gitu. Pertama sih ada yang nge-hire ya kayak fotoin dong produk tapi bayar segini kok. Terus ya aku sih nggak masalah karena toh baru mau nyemplung kan, dibayar syukur enggak ya, yang namanya mau belajar. Akhirnya ya foto itu lanjut ke dari kakak sendiri sih. Awalnya punya band, terus cuma sekedar bantu-bantu aja, maksudnya ya toh kakak sendiri aku juga bisa sama-sama belajar kan, bantu mereka juga ngerintis karir di musik juga kan. Terus alhamdulillahnya dari situ ternyata malah makin kebentuk tuh. Karena emang basicnya juga di dunia event kok, di komunikasi ya. Sama-sama kerja di event, juga suka musik, dulunya juga pemain band. Jadi di tempat yang jadi satu di event itu, ya udah makin istilahnya makin kerasa betah sama, jadi bisa menjadikan sebagai suatu hal yang diprofesionalkan sih kayak gitu. Karena mungkin dari jam terbang juga ya kayak gitu sih. Jadi ladang utama lah ya. Mungkin awalnya dari situ kayak gitu. Oke. Ini kan tadi pengalaman, bisa dibilang pengalaman pertamanya ya Bang ya, awal mulanya. Nah, turning point-nya yang membuat abang tuh sadar, wah emang kayaknya gua nih bakal gede di fotografer atau di dunia fotografi itu apa sekiranya? Yang ada entah pemikiran, entah omongan atau apa gitu. Ya kalau gede sih, ya amin dulu ya. Amin. Masih sama-sama masih ngerintis juga dan masih gali-gali pasar terus. Turning point-nya mungkin pertama nyaman dulu sih, dan nyaman, seneng dan menghasilkan. Jadi ya apa yang kita lakuin walaupun capek, tapi kalau hasilnya kita seneng,
ya itu dari situ sih kayak ya aku emang menginginkan kayak punya pekerjaan yang bisa gampangnya gini lah, kalau fotografer dulu aku mikirnya kayak aku kerjanya mobile, jadi selalu mendapatkan tempat-tempat baru yang mungkin aku belum pernah datang gitu lah. Dari situ kayak ya mungkin orang mikir kayak enak kerjaan liburan gitu, mungkin dari situ sih berawal ya. Oh iya. Mungkin dari situ, tapi kayak jadi kayak akhirnya kayak ya aku senang ke tempat baru, menghasilkan sesuatu karya dan memuaskan klien mungkin ya gitu ya. Dan aku masih percaya aja kalau di dunia visual mungkin untuk saat ini masih pasarnya masih terbuka lebar ya. Makanya dari situ kayak sampai sekarang mungkin masih yakin di situ sih. Dan tidak melulu hanya foto doang, tapi kan untuk kedepannya kan bisa dijadikan bisnis kan masalahnya. Tidak perlu kita harus foto, tapi dari basic kita foto kita justru malah bisa lebar kemana-mana juga pastinya besok kayak gitu. Masih banyak cabang-cabangnya gitu loh. Oke, di situ sih. Ini kan dunia bisa dibilang dunia digital ya. Nah, kan dunia digital ini banyak kan. Ada entah konten kreator atau apa. Nah, dari dunia itu kenapa Abang terjun ke dunia fotografi, sedangkan dunia fotografi dengan videografi ini kan bersinggungan ya. Maksudnya bukan bersinggungan dalam kata negatif ya. Maksudnya kenapa enggak? Saya lebih pilih videografer aja deh daripada fotografer gitu. Mungkin lebih ke feel ya. Mungkin kalau gampangnya kayak apa namanya? Bobby nih punya cewek. Namanya cewek nih. Amin. Nah, terus habis itu, kenapa sih kok mau sama A? Ya kan filenya udah dapet. Oh, iya. Masa mau coba-coba lagi gitu kan. Nah, gak apa-apa sih Bang. ya benernya video juga main tapi cuma sekedar take aja. Oke, bantu teman-teman take gitu. Tapi kalau foto emang basicnya dari dulu udah ditanaminnya foto-foto tuh, jadi kayak udah sukanya di situ kayak gitu. Sukanya di situ berarti ya. Kalau tadi kan Abang cerita pas SMP dibelikan kamera, ya kayak buat yang penting kamera aja kan. Emang kan dulu trennya kan yang penting DSLR ya kan. Itu kalau boleh tahu dibeliin kamera apa pertama tuh? Dulu tuh Canon 550D. 550D. Nah, itu udah maksudnya untuk zaman itu emang udah entry level dan lebih dari cukup lah, apalagi yang nggak tahu basic kamera kan. Cuman baca manual book, manual cara gimana, AV kayak gimana, TV gimana, ya udah dinalar aja, yang penting foto jelas, nggak blur, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang, udah gitu aja. Sama bisa dibuat touring-touring kemana kita bawa kamera, ya udah gitu kan. Iya, kalau sekiranya terlalu gelap ya tinggal diterangin Ya, gitu intinya gitu gitu. aja. Oh, gitu aja. Waktu belum merambah ke dunia profesional berarti itu ya. Ya namanya masih bocah ya dulu ya SMP. Nah, berarti itu awalnya itu yang menjadi basic atau ada ilmu, atau ketika ada jenjang lain atau ilmu lain itu baru menjadi basic atau gimana? Justru itu secara nggak langsung basic sih. Karena dulu kayak nggak sengaja juga sih, kemudian kayak secara sengaja aku juga harus kayak belajar manual kan. Misalkan di situ kan udah main feeling ya. Iya. Harus peka sama cahaya, momen segala macem, kecepatan. Nah, di situ kan udah kayak kasah dulu apa namanya feelingnya, terus makin sini kayak ya udah punya basicnya, tinggal ngasih yang lain gitu. Kayak gitu sih. Justru itu basic banget di SMP dulu. Berarti kan kalau fotografer nih, selain dia ke field, ke lapangan kayak motret atau apa, berarti dia juga kan harus bisa editingnya kan. Nah, kalau Abang sendiri merambah dunia editing fotografi itu awalnya dari mana? Dulu jujur juga nggak sengaja sih. Aku tuh baru bener-bener fokus main kayak Adobe gitu kan kayak akhir kuliah ya. Ya sengaja di komputer installin semua lah Photoshop sama Lightroom gitu kan. Nggak tahu Lightroom buat apa sih gitu kan. Buat apa sih Lightroomnya, masukin foto terus kayak lah kok bisa jadi warnanya berubah-berubah. Dulu kan cuman apa ya? Fitur-fitur Snapseed lah atau Facebook yang dulu juga nggak paham cara pakai gimana, ternyata emang ada satu medium yang emang ini untuk ditujukan lebih untuk orang yang lebih ingin apa ya, lebih proper dalam hal editing gitu kan. Terutama kalau foto basic kan pasti basic di warna kan, di grading. Nah dari situ kayak wah asik sih main warna. Aku ngerasa kayak ya foto bakal berkarakter kalau emang kita juga dari segi fotografer punya warna ciri khas. Nah di situ aku baru ngulik kan. Ngulik kayak dapat. Baru setelah itu nih baru
merambah ke Photoshop untuk lebih ke detailing segala macam lah, mau ya halusin lah, mau ngilangin objek atau gimana, dari baru ke situ. Kayak gitu sih awalnya. Lanjut Bang. Kan dengan perkembangan dunia digital yang semakin pesat banget nih ya, bisa dengan pesat banget kan. Sekarang kan banyak kamera yang udah nempel di smartphone kan. Nah, kalau menurut Abang, untuk menjadi profesional, jangan profesional dulu lah. Kalau untuk hobi aja dulu, itu pakai, let's say, kamera di smartphone itu udah cukup atau belum? Dengan Bisa. teknologi yang sekarang ya? Bisa banget, karena balik lagi ya HP pun kan juga bisa buat ngasah itu juga feeling sama momen atau objek yang ada di lapangan. Kan juga tuh sekarang HP terus juga ada aplikasi editor di HP kan juga karena untuk menunjang foto di HP itu sendiri gitu loh. Dan dulu aku juga pernah ikut workshop, ternyata juga ada orang yang bisa dibilang kayak profesional fotografer, tapi dia justru pakai smartphone kayak gitu, malah juga bisa menghasilkan dari situ. Karena emang ya HP kan kompak ya, dalam artian selalu kita bawa kemana-mana kan, dan nggak mungkin kita kemana-mana bawa kamera, walaupun ya sekecil mirrorless saja kan mungkin kita kadang malas. Dan kalau ada momen apa-apa kan paling cepat kita bukanya buka HP kan. Ya karena teknik basic fotografi pun di HP pun juga berlakunya sama kan. Jadi untuk hobi itu sangat-sangat memungkinkan di HP. Tinggal pinter-pinter post pro-nya pakai aplikasi itu kayak gimana aja juga untuk mempercantik lah istilahnya. Kayak gitu. Ini kan tadi bicara kamera di smartphone kan untuk hobi. Nah, ketika dibawa ke dunia profesional fotografi, itu sekiranya masih bisa relevan nggak? Atau sekiranya kelihatan profesional kah? Maksudnya profesional di dunia kerja ya? Itu terlihat profesional kah atau tidak gitu? Kalau aku sih jujur pernah nggarap kerjaan klien dan itu temanku sendiri. Itu aku pakai HP. Tapi memang dalam artian harus garis bawahi konsep dan brief atau apapun tuh emang harus matang. Karena ya dari segi diri kita pakai HP gitu loh, yang tidak bisa sefleksibel kameramu dibawa kemana, maksudnya settinganmu kayak gimana ya kan. Jadi emang harus antara klien dan fotografer emang harus satu benang merah dulu. Kalau emang mau pakai HP konsepnya seperti apa, bereksekusi. Dan itu juga beberapa kayak di Jakarta pun aku juga pernah lihat kayak gambarnya kayak hi-fi lah. Mereka buat video klip juga pakai HP kan, smartphone ya? Yang video klip remaja kalau nggak salah. Yang tidak masalah asalkan memang itu bisa menghasilkan gambar yang jernih, bagus, high res, dan konsepnya tetap masuk. Menurutku sih tidak masalah, karena HP sekarang juga ada yang beberapa emang sangat menunjang untuk pembuatan produksi seperti itu. Ya walaupun tidak bisa yang jangan dipikirkan akhirnya bisa kayak membuat film tuh enggak sih, tapi untuk beberapa proyek tertentu emang itu bisa kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan lah. Tidak menutup kemungkinan, tapi tetap ada perbedaan ya. Tetap ada perbedaan. Oke. Ini kan Abang sekarang udah bisa dibilang masuk dunia profesional fotografer lah ya. Iya. Nah, pasti kan ada dong pengalaman unik. Mau nanya dulu nih, Abang inget gak pekerjaan Abang pertama yang dibayar jadi udah dihitung profesional fotografer gitu? Ingat gak? Itu kalau mau disebut, boleh disebut ya. Fee-nya berapa? Pasti kan Iya, karena awal kan. Kalau awal sih aku ya itu tadi yang foto brand temen. Anak UII juga. Dan alhamdulillah sekarang brandnya udah gede banget. Dan aku walaupun aku cuman dulu istilahnya cuman biar seadanya, atau aku juga buat belajar kan. Jadi ikut seneng karena juga bantu. Brandnya akhirnya sebesar ini sekarang gitu loh. Itu emang karena dia ngelindes sama cowoknya, emang cuman bermodalkan cuman Instagram doang cara itunya. Ya udah, dan mereka nggak punya dana yang lebih, ya basicnya emang pasti nyari teman sendiri kan fotografer. Terus juga yang nggak mungkin mahal-mahal. Aku pun juga ya aku oke aja, toh mau belajar juga dan aku nggak mau minta bayaran, tapi mungkin dari situ dia mungkin jadi terfikirkan kalau oh ya dia mentreat aku secara profesional, pekerja profesional. Jadi aku tetap seenggak bisanya aku tetap harus
ngeluarin kemampuanku semaksimal mungkin juga. Dan alhamdulillah juga waktu itu ya ternyata dia ada budget berapa aja aku terima aja lah gitu. Terus juga sama-sama bantu kan, aku bantu aku belajar foto, aku juga bantu dia buat ningkatin sales itunya dagangannya gitu. Di situ sih yang job mungkin bisa dibilang job pertama sih sebagai fotografer. Berarti fee-nya berarti hitungannya seikhlasnya waktu itu ya? Seadanya. Aku ada segini ya nggak masalah gitu. Nggak masalah ya. Aku juga tidak berani menjanjikan ekspektasi yang terlalu tinggi kan, kayak aku sudah belajar gitu loh. Belajar di dunia ini atau di dunia itu gitu loh. Ini nggak apa-apa gitu. Padahal tetap ada prosesnya ya. Keren nih. Orang di balik layar sekarang ada depan layar. Agak takut nih aku ngomong nih, takut salah. Tenang bang. Tidak perlu ditakutkan di sini bang. Nih, itu kan pengalaman pekerjaan yang dibayar pertama ya. Pasti dong. Ini kan tadi terkait teman juga. Kadang kan ada manusia-manusia yang ngeselin kayak, yuk harga temen lah. Iya. Nah itu boleh ceritain. Gak perlu sebut merek kok. Gak perlu sebut merek itu siapa tau. Ini pengalaman pribadi soalnya bang. Jujur kalau teman sendiri, nggak tahu kenapa ya. Alhamdulillahnya tuh kayak aku baru nemu yang orang bilang ke aku harga temen baru satu orang. Lainnya kayak misalkan butuh jasa, misalnya jasa aku gitu ya. Jarang banget orang yang nanyain harga temen gitu atau minta ya, lebih tepatnya minta ya. Sebenarnya minta tuh jarang banget. Kayak udah rateku berapa, mending kita nego bareng, ketemu tengahnya berapa, gitu loh. Kan lebih enak ya, maksudnya Iya, benar, sama-sama win-win kan. Win-win solution. Tapi dulu ada kayak satu temen lama sih. Ya aku mau foto ini, temen dekat juga dulu kan. Rencananya aku nggak mau ngeret harga, kayak ya udahlah, teman sendiri juga kok, ya kan teman sendiri juga. Toh aku juga bantu kamu nggak masalah gitu loh. Tapi dia masih nutuk, berapa yuk harga temen lah. Aku jadi kayak jadi jengkel kan. Kalau kamu bilang gitu ya udah tak hargain sekalian gitu. Terus ya udah mau nggak mau jadinya tak hargain kayak gitu. Malah harga asli ya yang keluar. Iya kurang lebih lah kayak gitu. Ya terus juga karena aku sendiri juga kalau begitu juga nggak pernah meminta harga temen kan ke teman sendiri. Justru kalau sama teman-teman yang di industri seperti ini yang sama, justru malah lebih seringnya jujur aja. Ya aku pengen dari sini kamu ngerjain apa enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Kalau iya ya udah, justru aku terbantu. Kalau enggak ya sorry aku nggak bisa lebih gitu. Yang penting jangan kayak apa ya, mungkin kalau harga gitu kan bisa dibilang jadi kayak nyepelein juga. Iya kan? benar. Nah gitu ya, karena dari diri sendiri juga kayak nggak pernah bahas-bahas kayak gitu ke teman lain, jadi kayak alhamdulillahnya feedbacknya ke aku sendiri juga jarang banget ada yang orang ngomong gitu, cuman sekali doang. Lainnya tetap mesti tanya harga asli dulu, baru ya kita tadi tawar-menawar. Nego bareng lah ya, justru kan win-win solution tadi kayak abang bilang ya. Kayak gitu sih. Buat teman-teman, kalau temennya punya usaha, jangan bikin jengkel. Yeah. Susah banget usaha itu, serius. Ini berarti udah beberapa kali ya saya ngobrol sama orang-orang, udah banyak juga berarti pengalaman yang pasti dirasakan ya. Seseorang yang punya usaha, ketika temannya minta bantuan justru malah kayak gitu kan. Ya walaupun kita freelance kan perorangan, tapi tetap kita membangun usaha diri sendiri kan. Ya itu tetap susah juga. Tetap gitu. profesional job Iya, kan. Karena kita juga ngerjainnya profesional. Kayak gitu. Nah, itu kan bisa dibilang pengalaman jengkelin. Nah, ada pengalaman unik atau lucu nggak nih di dalam dunia profesional fotografer selama abang berkarir di situ? Apa ya lucunya ya? Lebih mungkin itu sih antara lucu, jengkelin sama takut juga. Apa tuh? Jadi kayak ya gampangnya kalau aku di yang kantorku sekarang kerja mungkin kayak ya aku misalnya mau foto ke brand A nih, fotonya produk ABCD gitu. Ternyata antara dari temen project atau temen tim kantor ngasih brief ke klien dan ngasih ke kami tim produksi foto sama tim produksi, kadang beda semua. Jadi sampai lokasi kayak tadi katanya ini, ternyata produknya ini udah siapinnya ini, padahal konten training udah ada semua. Oke, berarti itu kayak cukup menyebalkan juga. Iya, gitu. Kayak lah tadi perasaan yang disuruh ini, tapi kok datang ini ya. Paham. Terus paling ya apa ya, kalau
di event sih mungkin lebih ke apa namanya jam-jam molor waktu lah. Terus apa agak senggolan sama panitia yang justru masuk ke pitland. Oh iya benar. Itu sih. Ya udahlah dibuat ya jangan dianggap serius sih, udah di happy-in aja gitu. Kan daripada ganggu mood kita kan. Sesama penyelenggara acara lah ya. Kayak gitu sih. Nah, tadi kan Abang bilang apa? Ada kantor. Berarti ini Abang sekarang di let's say kayak di PH punya sendiri iya atau kerja juga iya atau gimana? Sementara tahun lalu itu sebelum pandemi sempat dikasih kesempatan sama ya adalah kenalan punya salah satu punya agensi kreatif di Jogja. Nah, di situ aku dipercaya untuk jadi fotografer. Di situ. Jadi untuk sementara ini ya sambil nyoba dunia baru kan dan belajar hal baru lagi kayak ya untuk weekday ya office hour sih kayak gitu. Oh, berarti tetap kayak terikat dengan perusahaan lah ya bisa. Ya bisa bilang kayak gitu. Dia kerja di perusahaan lain. Nah, nih Bang, tadi kan Abang bilang juga ikut sebagai fotografer band, event musik. Nah, setiap band itu sendiri ada nggak sih kayak karakteristik tersendiri dalam editing hasil fotografinya? Ya tentunya pasti ada sih, dalam artian dimana kita punya suatu karakter atau idealis nanti pasti juga bakal menyesuaikan sama gampangnya kalau misalkan aku ikut band A nih, band dia kayak seringai gitu, ya tetap dengan ciri khasku tapi nggak mungkin dong aku ngasih editan atau warna kayak yang lucu-lucu kayak warna pastel, yang cerah-cerah, yang clarity-nya kecil, kontrasnya kecil, kan yang harus yang gahar, yang naik gitu, kayak gitu. Terus kalau kayak band-band yang agak jazzy dikit ya lebih yang agak mungkin yang sendu-sendu dikit, smooth dikit, kasih warna-warna kalem, mungkin gitu sih, lebih ciri khasnya. Kurang lebihnya seperti itu. Tadi kan Abang juga ada nyebut masalah idealisme kan. Nah, menurut Abang idealisme itu penting nggak sih dalam dunia fotografi, khususnya dari sudut pandang seorang fotografer? Ya pasti penting sih, maksudnya juga semua orang pun di dunia pekerjaan seni atau sebagai kita hidup sebagai orang biasa pun juga pasti punya idealisme. Mungkin bisa diralat ya, mungkin kalau aku salah atau gimana. Kalau menurutku sih kayak idealisme sih kalau bagiku sendiri itu kayak karakter sih soalnya. Karakter yang orang lain tidak bisa punya dari diri kita. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan Bobby punya ciri khas apa dan orang lain nggak bisa niruin kamu, itu berarti idealisme atau karaktermu. Tapi kalau di dunia visual atau seni ini mungkin idealisme bisa dibentuk ya secara sengaja karena kita dari proses pembuatan karya dari awal sampai akhir, mungkin di situ di tengah-tengah jalan kita menemukan kayak wah ini aku banget nih, aku banget, yang kadang biasanya orang lain kayak nggak bisa niru idealisme itu, jadi yang membedakan dari orang lain kayak gitu sih. Tetap penting tapi tetap jangan berlebihan. Berarti pada saat proses pembuatan karyanya kan ada proses editingnya. Nah di situ ya, let's say kita menyematkan idealisme kita gitu dalam mungkin editingnya atau gimana. Nah ini mungkin ada nih pesan-pesan atau saran buat Abang, buat teman-teman semua yang sedang menggeluti hobi fotografi atau baru mau masuk ke dunia fotografi. Mungkin kalau dari yang baru mau masuk nih, ya nggak apa, di awang-awang dulu aja, dirasain dulu apakah itu cocok sama kalian atau enggak. Terus juga mungkin prospek enggak buat kalian ke depan dari segi cara kalian ambil gambar segala macam, apakah udah nemu moodnya belum. Kalau udah nemu moodnya dan serasa kalian seneng, diasah terus sampai benar-benar yakin. Kalau emang udah yakin dan merasa oh ini aku banget nih di dunia foto atau visual kayak gini, udah nggak apa, diterusin nyemplung sekalian, tapi tetap yang penting harus maksimal. Kemudian karya harus maksimal, kalau dapat kerjaan juga dikerjain secara maksimal, jangan setengah-setengah, karena juga itu nanti bakal jadi istilahnya jadi acuan atau titik balik dari kita sendiri juga kan ke depannya kayak gitu. Yang penting
tetap kalau emang udah yang yakin ditingkatin terus, jangan cepat merasa puas juga. Oke. Kayak gitu sih. Jadi pesan buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia fotografi atau sedang berada di hobi fotografi itu nyemplung sekalian ya Bang ya. Jangan Iya, nanggung-nanggung, Bang. jangan cuma nanggung. ciprat-cipratan doang dan terutama tetap punya idealisme tersendiri. Oke, terima kasih Bang Haryo Makasih atas juga, Bobi, dan ilmu-ilmunya ini, Teman-teman di Toms TV. banyak insight. Thank you banget Bang Haryo. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Mungkin itu aja yang bisa kita perbincangkan di Ruminet pada sore hari ini, Sanskuy kita. Thank you banget buat sobat-sobat Unisi yang udah ngikutin kita, perbincangan kita sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.